Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indriani, NPM saya 17630279. Saya dari kelas 6F reguler Maham. Oke, langsung aja. Untuk soal nomor 1, jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem secara umum atau konseptual, evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak, dan implementasi sistem. Yang terakhir ada pemeliharaan atau perawatan sistem. Lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, jelaskan bagaimana perencanaan sistem Untuk soal nomor 2, jelaskan bagaimana perencanaan sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi. Jadi langsung aja, fase perencanaan sistem ada 1, 2, 3, ada 3. Dalam fase perencanaan sistem, 1, dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang kedua, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Yang ketiga, sumber daya baru direncanakan dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Selama fase perencanaan sistem dipertimbangkan ada 2, yaitu faktor-faktor kelayakan atau feasibility factors yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Faktor yang kedua ada faktor-faktor strategis factors yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas tertinggi. Oke, kita lanjut analisis sistem. Oke, fase analisis sistem. Dalam fase ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan estimasi jadwal untuk solusi yang berpotensi. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem.
Laporan yang dihasilkan menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memulai fase analisis sistem. Tim proyek sistem memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang alasan untuk mengembangkan suatu sistem baru. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada fase ini. Profesional. Untuk desain sistem, fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perancangan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form-form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Semua input ditentukan dan format input baik untuk layar dan form biasa direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Berdasarkan perancangan output dan input, proses-proses dirancang untuk mengubah input menjadi output. Transaksi-transaksi dicatat dan dimasukkan secara online atau batch. Macam-macam model dikembangkan untuk mengubah data menjadi informasi. Prosedur ditulis untuk membimbing pemakai dan personel operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.